Apoteker Sandri. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Sandri membahas semua produk yang ada di Indonesia yang mengandung magnesium. Dan ini adalah kategori suplemen kesehatan. Nah, nanti akan Sandri bahas secara tuntas dan ada aturan-aturannya. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang mengalami permasalahan tertentu dan butuh suplemen untuk asupan tambahannya sekali lagi. Nah, suplemen kesehatan itu adalah asupan tambahan. Dan itu ingat pola makan, pola hidup itu perlu diperbaiki juga. Oke, kita masuk dulu di aturan Badan POM terkait dengan yang namanya penandaan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Yang dimana, kita jelasin lagi ya, suplemen kesehatan itu adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, dan atau memperbaiki fungsi kesehatan mempunyai nilai gizi dan efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Dan penandaan itu adalah informasi lengkap mengenai keamanan, khasiat, manfaat, dan cara penggunaan, serta informasi lain yang berhubungan dengan produk yang dicantumkan pada etiket atau di brosur yang disertakan dengan kemasan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Di pasal 6 dijelaskan juga apa sih penandaan yang wajib. Nah, seperti nama produknya, alamatnya, terus juga alamat industrinya, nomor kontraknya atau pemberi kontrak, nama alat pemberi lisensi, dan sebagainya. Kalian bisa baca sampai ke bawah ya. Nah, ini lanjutannya teman-teman. Dan informasi lainnya yang harus dicantumkan itu adalah label halal, kandungan bebas alkohol, dan informasi asal bahan tertentu. Dan sampai ke tingkat kelima ini, sebenarnya masih ada lagi ya. Tapi ini aja intinya yang bisa saya disampaikan dulu. Nah, ini pembelajaran buat teman-teman semuanya. Kalau kalian beli suplemen itu harus punya izin edar ya. Oke, peraturan yang kedua kita bahas dulu terkait dengan suplemen lagi, yaitu perubahan atas peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 32 tahun 2022 tentang kriteria dan tata laksana registrasi suplemen kesehatan. Kita langsung masuk aja ke dosis magnesium. Itu adalah dosis elemental ya guys. Jadi memang dosisnya itu nanti kita lihat berapa konsentrasi elemental dari masing-masing magnesium yang ada. Ini secara umumnya aja 300 mg per hari. Oke, ini adalah salah satu magnesium yang diizinkan di Indonesia, yaitu magnesium bisglisinat, dan paling banyak dicari oleh teman-teman dan paling pengen kalian Sandri review ini. Nah, ini kan dosisnya 500 ya, tapi dosis elementalnya itu sekitar 14 sampai 20%, mungkin sekitar 100 gram dan masuk dari kategori 350 mg per harinya. Makanya di sini aturan pemakaiannya adalah 1 sampai 2 kapsul setelah makan. Oke, terus yang ini juga magnesium yang diperbolehkan di Indonesia, yaitu magnesium oksida dan juga gliserofosfat, yang paling banyak di e-commerce dan juga yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, selain itu juga ada magnesium oksida ya. Nah, kalau di sini dia ini adalah magnesium glikofosfat yang dikombin dengan vitamin K2. Nah, sedangkan di sini adalah magnesium glukonat dan juga magnesium oksida. Dan yang terakhir ini adalah magnesium amino asid kelat 400 mg. Dia ini hampir sama ya, sama glisinat. Aja memang asam aminonya itu belum jelas apa gitu. Tapi setelah saya dicek itu tadi ada yang ngasih informasi bahwasanya dia ini magnesiumnya itu atau asam aminonya itu, iya ada informasi dari teman kita juga yang ngasih tahu bahwasanya yang komposisi dalam ini memakai asam amino aspartat. Lanjut kita bahas ke bagian ketiga, yaitu terkait dengan klaim. Nah, kita masuk ke bagian pedoman klaim suplemen kesehatan berdasarkan aturan BPOM nomor 19 tahun 2022. Nah, ini adalah pengertian dari suplemen kembali, diingatkan untuk teman-teman semuanya, dan kita langsung ke bawah aja ya. Klaim suplemen kesehatan itu selanjutnya disebutkan adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara suplemen kesehatan atau bahan aktif suplemen kesehatan dengan manfaat kesehatan. Nah, ini di pasal 3 ya teman-teman. Jadi pedoman klaim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah prinsip dasarnya bagaimana, jenis klaim dan pembuktiannya seperti apa, dan dokumen pendukung klaim. Nah, untuk pedoman klaim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan badan ini. Nah, masuklah kita di sini bahwasanya magnesium itu untuk dosis maksimalnya itu adalah di bawah 600 mg. Yang dimana yaitu diperuntukkan sebagai suplementasi magnesium untuk klaimnya sama membantu memenuhi kebutuhan magnesium. Nah, untuk klaimnya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini untuk Nutriwell magnesium aja itu suplementasi magnesium. Benar kan? Untuk Nuvita Nutri magnesium itu apa? Membantu memenuhi kebutuhan magnesium dan suplementasi magnesium. Nah, terus Ultigar magnesium ini juga sama ya, membantu memenuhi kebutuhan magnesium dan komposisinya jelas di sini dibuat. Terus yang Vitalac nih yang ditunggu teman-teman semuanya bahwasanya ini ya klaimnya jelas ya, dan ini punya lokal. Membantu memenuhi kebutuhan magnesium dan komposisinya adalah magnesium. Nah, ini yang punya Tomoke & Co ya teman-teman semuanya, bahwasanya ini yang magnesium terus membantu memenuhi kebutuhan magnesium. Terus yang Nutrimax ini adalah magnesium glikofosfat dan plus K2 ya. Kalian bisa lihat komposisinya magnesium glikofosfat dan vitamin K2. Ingat tuh klaimnya suplementasi magnesium dan vitamin K2. Jadi kalau dari segi klaim ini semuanya sudah benar ya teman-teman dan mengikuti regulasi yang tepat. Kita akan jelaskan dulu yang pertama untuk Vitalife magnesium yang mengandung bisglisinat. Kalau untuk bioavailabilitas pada bisglisinat ini dia itu paling baik ya dibandingkan semuanya. Terus dia itu cocok buat teman-teman yang punya permasalahan satu, insomnia. Yang kedua, sulit tidur. Ketiga adalah kecemasan. Dan ini aman sekali buat teman-teman yang punya permasalahan lambung. Mungkin ini alternatif yang bisa kalian gunakan untuk masalah itu ya guys.
Oke, lanjut ke Tomokenko, dia mengandung magnesium oksida dan juga magnesium glikofosfat. Magnesium oksida itu terkait dengan bioavailabilitasnya cukup rendah ya teman-teman, tapi kalau di glikofosfat tuh lumayan tinggi, cukup bagus. Bioavailabilitas tuh terkait dengan penyerapannya di dalam tubuh ya. Dua ini cocok banget buat teman-teman yang punya permasalahan terkait dengan elektrolit, terus juga terkait dengan metabolisme energi. Misalnya kalian fitness dan sebagainya, pegal-pegal nih kalian cocok pakai ini. Terus karena ada magnesium oksida berarti bisa untuk tulang dan juga otot teman-teman semuanya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan keseimbangan elektrolit. Terus kita masuk ke yang Nutriwell ya. Tadi kan saya bilang bahwa Nutriwell ini mengandung magnesium, amino asid kelat. Tapi kelatnya itu adalah asam aspartat, asam aminonya. Dan ini cocok buat teman-teman yang punya permasalahan saraf. Terus untuk relaksasi, terus untuk otot secara umum. Dan ini sebenarnya hampir sama glisinat ya teman-teman, cuman namanya agak sulit dibaca untuk teman-teman semuanya. Atau sedikit asing lah seperti itu. Tapi kalau untuk segala fungsinya hampir sama sih sama magnesium glisinat pada umumnya. Oke, kita bahas terkait dengan Nutrimax magnesium gliseropospat plus K2. Dimana kalau sudah ada berhubungan dengan K2, itu pasti akan berhubungan yang nama tulang dan juga jantung. Nah, selain itu, gliseropospat ini bisa membantu untuk teman-teman yang tadi yang sebelumnya sama ya, untuk elektrolit, terus juga fungsi otak, sama untuk otot atau metabolisme energi. Nah, lanjut kita bahas Nuvita Nutri Magnesium yang 350 mg. Dia ini tunggal ya guys, jadi isinya tuh adalah magnesium oksida. Nah, masalahnya untuk magnesium oksida ini bioavailabilitasnya rendah, makanya dosisnya cukup besar ya. Ditambah lagi, dia ini untuk bagi teman-teman yang punya masalah sembelit. Tetapi kalau terlalu berlebihan dosisnya malah bikin diare. Jadi kalau kalian yang sulit-sulit BAB, ini salah satu alternatif yang bisa kalian pakai. Dan itu dia bisa bantu fungsi tulang dan juga fungsi otot teman-teman semuanya. Kita lanjut ke Ultigar. Jadi Ultigar ini isinya ada dua ya guys. Jadi ada magnesium oksida sama magnesium glukonat. Jadi kalau untuk Ultigar ini bagusnya untuk peruntukan kalian yang punya permasalahan saraf, terus untuk otot, sama untuk bagi teman-teman yang menjaga kesehatan jantung. Mungkin yang terakhir ini ya, terkait dengan persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan dari Peraturan BPOM 24 tahun 2023. Karena setiap suplemen itu tidak boleh mengandung yang namanya logam berat berbahaya. Timbal atau merkuri, bebas dari bahan cemaran berbahaya seperti mikroba, aflatoksin, terus pastinya diproduksi standar GMP. Yang terakhir bagi teman-teman semuanya harus bijak memilih suplemen magnesium yang kalian gunakan dan sesuai dengan kebutuhan sekali lagi. Terus yang pastinya punya izin edar dari Badan POM. Oke, segitu aja. Terima kasih. Salam Apoteker Sandri. Semoga terbantu. Bye-bye. Ada pertanyaan boleh di kolom komentar.